Citro adalah nama sebuah lokasi yang tak asing lagi di telinga para akademisi, budayawan, pemerhati sejarah, pelaku spiritual dan arkeolog. Sebuah bukit kecil di wilayah Desa Wonorejo, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan ini memiliki keajaiban alam, misteri, sejarah, mitos dan legenda yang menarik minat mereka untuk melakukan penelitian. Fenomena alam yang paling terkenal di Bukit Citro adalah keberadaan ratusan mata air panas dan dingin yang menyembur disertai aroma belerang yang sangat menyengat. Mata air ini menyebar di sepanjang hamparan puncak Bukit Citro, dan sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Meskipun menyebarkan bau belerang yang menyengat, keberadaan mata air ini justru menjadi berkah tersendiri bagi warga sekitar. Warga memanfaatkan endapan air belerang tersebut untuk dijual atau digunakan sendiri sebagai bahan pembuatan kerupuk yang terbuat dari nasi atau disebut kerupuk puli. Selain keajaiban alam berupa mata air belerang, Bukit Citro yang dipercaya kental dengan misteri, sejarah, mitos dan legenda ini merupakan lokasi yang disakralkan. Pada sisi bagian barat terdapat beberapa titik lokasi yang seringkali digunakan para pelaku spiritual untuk melakukan ritual demi maksud dan tujuan tertentu. Banyak di antara pelaku ritual yang menginap di tempat ini untuk melakukan ritual doa pada malam hari. Keberadaan dua sumur legenda yang bisa menyembuhkan penyakit yang memiliki rasa pahit dan manis di lokasi ini, semakin menarik minat para pencari kesembuhan dengan jalur ritual. Lokasi sakral ini akan ramai dikunjungi pelaku spiritual pada waktu dan bulan tertentu. Termasuk acara nyadran atau sedekah bumi yang rutin dilakukan setiap tahun oleh pemerintah desa setempat di lokasi ini. Sebuah tradisi yang masih dilestarikan oleh mayoritas desa-desa di Lamongan Selatan. Dan satu hal yang menarik bagi kami adalah asumsi sejarah yang menyatakan bahwa padepokan Lemah Tulis atau Lemah Citro milik Empu Barada berada di bukit ini. Meskipun masih menjadi misteri, setidaknya begitulah asumsi sejarah yang beredar. Dan tentunya berkaitan dengan Raja Airlangga sang penguasa kerajaan Kahuripan. Jika memang benar padepokan Lemah Tulis atau Lemah Citro milik Empu Barada berada di sini, lalu apakah kerajaan Kahuripan dengan Raja Airlangganya juga berada di wilayah Lamongan Selatan ini? Ikuti terus video Manusia Bayangan Adventure, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe. Hingga kini, padepokan Lemah Tulis di Bukit Citro masih diselimuti kabut misteri dan belum ada bukti otentik yang memperkuat dugaan tersebut. Menurut Serat Calon Arang, lokasi padepokan atau pertapaan tersebut berada di tempat pembakaran mayat yang diduga masuk dalam wilayah kerajaan Kahuripan. Sedangkan Empu Barada merupakan seorang biksuka yang terkenal akan kesaktiannya dan tinggal di makam Lemah Tulis. Sebagaimana tertulis dalam sejarah, Empu Barada adalah tokoh yang membagi kerajaan Kahuripan menjadi dua, yakni Jenggala dan Panjalu pada tahun 974 Saka atau 1052 Masehi. Hal ini tercatat dalam prasasti Truneng tahun 976 Saka atau 1054 Masehi, prasasti Wurare 1211 Saka atau 1289 Masehi, Kitab Serat Calon Arang dan Kakawin Negara Kertagama. Dalam berbagai peristiwa, terdapat hubungan antara Empu Barada dan Raja Airlangga, mulai dari masa pelarian hingga menjadi raja. Pada saat terjadinya peristiwa Mahapralaya, Airlangga merupakan warga baru di Jawa. Dia datang di usia 16 tahun untuk menikah dengan putri Raja Sri Dharmawangsa dari Kerajaan Medang Wutan. Tragisnya di hari pernikahannya pada tahun 939 Saka atau 1017 Masehi, istana tempat berlangsungnya pernikahan diserang oleh Haji Wurawuri dan Raja Sri Dharmawangsa terbunuh. Sebagaimana yang tertulis dalam prasasti Pucangan tahun 963 Saka atau 1041 Masehi yang ditemukan di Gunung Pucangan Ngusikan Jombang. Salah satu baris tulisan dalam prasasti tersebut menyebutkan bahwa tidak mungkin binasa oleh Mahapralaya, dia Airlangga tinggal di Himbang, Ngimbang Lamongan, di hutan lereng gunung. Airlangga yang lolos dari serangan itu kemudian dilarikan ke Ngimbang oleh Empu Narotama untuk meminta perlindungan kepada Empu Barada. Empu Barada sendiri adalah adik dari Empu Kuturan, seorang menteri agama dari kerajaan di Bedahulu, Bali. Sebuah kerajaan yang dipimpin oleh ayah dari Airlangga. Setelah 2 tahun masa pelarian dan pertapaan, pada tahun 941 Saka atau 1019 Masehi, Airlangga dinobatkan menjadi raja oleh pendeta dari 3 aliran, yaitu Siwa, Buddha dan Mahabrahmana.
Dengan gelar Abhiseka Sri Maharaja Rakai Halu Sri Lokeswara Dharmawangsa Airlangga Anantawikrama Tunggadewa, Raja Airlangga diduga berkeraton di Wutan Mas, sekarang Desa Selaharwotan Ngimbang Lamongan. Dugaan itu diperkuat dengan temuan prasasti di Dusun Wotan. Prasasti lainnya yang menyebutkan Airlangga berkeraton di Wutan Mas adalah prasasti Sumber Gurit tahun 944 Saka atau 1022 Masehi yang ditemukan di Dusun Sumber Gurit Desa Katemas Kudu Jombang, dekat dengan Lamongan Selatan. Prasasti Cane tahun 943 Saka atau 1021 Masehi yang ditemukan di Dusun Cane Desa Candisari Kecamatan Sambeng Lamongan dan prasasti Tetep tahun 954 Saka atau 1032 Masehi. Selain itu, masih banyak prasasti yang ditemukan di wilayah Lamongan Selatan terkait Raja Airlangga dan peristiwa dalam masa kekuasaannya. Hal ini menjadi dugaan yang kuat bahwa kerajaan Kahuripan dengan Raja Airlangga terletak di wilayah Lamongan Selatan. Temuan Candi Pataan, candi terbesar di wilayah Lamongan Selatan serta prasasti Pataan di Desa Pataan Kecamatan Sambeng Lamongan semakin memperkuat dugaan bahwa kekuasaan Raja Airlangga berada di wilayah Lamongan Selatan. Terlebih Bukit Citro yang diduga sebagai padepokan Empu Barada berada tak jauh dari Candi Pataan dan masih berada dalam satu kecamatan saat ini. Terima kasih telah setia menonton video ini, nantikan video-video terbaru dari Manusia Bayangan Adventure. Masih seputar petualangan alam, misteri, sejarah, mitos dan legenda.